Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang menghitung harga pokok dengan sistem periodik menggunakan metode FIFO, weighted average, dan pelaporan persediaan. Video ini ditujukan sebagai tugas besar 2 pengantar akuntansi. Di sini ada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rona Tumiur, M. Caroline, SEMM. Lalu selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan 2 poin materi. Yang pertama, menghitung harga pokok dengan sistem periodik menggunakan metode FIFO dan weighted average. Dan terakhir, pelaporan persediaan. Masuk ke materi. Di sini ada sistem periodik FIFO, first in first out. Ketika ada barang yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan, maka barang tersebut juga akan keluar atau dijual pertama kali dari gudang perusahaan. Singkatnya, barang yang pertama kali masuk gudang akan dijual pertama. Dengan sistem periodik, pencatatan ini dilakukan di akhir periode, sehingga persediaan akhir akan dihitung dengan melakukan stok opname. Stok opname itu sendiri merupakan kegiatan perhitungan persediaan barang dagang yang masih tersimpan di gudang atau toko untuk kemudian dipasarkan. Weighted average adalah rata-rata yang memperhitungkan pentingnya setiap angka dalam pembuatan rata-rata. Dengan sistem periodik, ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan akhir dan menerapkan biaya produk untuk menemukan biaya persediaan akhir, perusahaan menambahkan biaya persediaan akhir ini ke biaya awal dan pembelian selama periode tertentu. Berikut adalah contoh kasusnya. Persediaan awal toko, alat City Property, serta data pembelian dan penjualan periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016 bagi berikut. Dengan contoh tabel di samping yang berisi transaksi-transaksi dari awal 1 Agustus 2016 hingga 30 Oktober 2016 dengan total keseluruhan transaksi yaitu 87.250 unit dengan harga per unitnya Rp1.206.600 dengan total Rp8.365.250.000. Selanjutnya ada tabel transaksi yang dipisah antara transaksi pembelian dan penjualan. Yang pertama yaitu tabel transaksi pembelian di tanggal 1 Agustus, 10 Agustus, 10 September, 5 Oktober, 25 Oktober dengan total 45.500 unit dan total Rp3.490.000.000. Dan selanjutnya itu tabel transaksi penjualan di tanggal 28 Agustus, 30 Agustus, 5 September, 16 September, 28 Oktober, 14 Oktober, 30 Oktober dengan total 41.750 unit dan total Rp5.427.500.000. Selanjutnya ada FIFO Fritz in Fritz out. Persediaan yang tersisa di akhir bulan Oktober 2016 dengan rumus total persediaan yang siap dijual dikurang total jual 45.500 unit dikurang 41.750 unit sama dengan 3.750 unit. Jadi, persediaan akhir 3.750 unit diambil dari tanggal 5 Oktober 2016 dengan pembelian 1.250 unit seharga 75.000 dan HPP-nya 93.750.000. Lalu pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan pembelian 2.500 unit seharga 130.000 dan HPP-nya 325 juta dengan total unit 3.750 dan total HPP-nya 418.750.000. Selanjutnya ada HPP dengan rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. HPP sama dengan 175.500.000 ditambah 3.315.000.000 dikurang 418.750.000. Totalnya sama dengan 3.071.750.000. Dan ada laba kotor dengan rumus laba kotor sama dengan pembelian bersih dikurang HPP. Laba kotor sama dengan 5.427.500.000 dikurang 3.071.750.000. Totalnya sama dengan 2.355.750.000. Dan berikut contoh tabel weighted average pembelian dan penjualan.
Berikutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menghitung harga per unit dalam metode weighted average. Rumus dari menghitung harga per unit yaitu harga pokok barang yang siap dijual dibagi dengan total unit barang yang siap dijual. Sebagai contoh berikut, harga per unit sama dengan Rp175.500.000 ditambah Rp3.315.000.000 dibagi dengan Rp45.500. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu Rp3.490.500.000 dibagi Rp45.500 akan menghasilkan harga per unit Rp76.714.28 per unitnya. Dapat kita lihat di sini persediaan akhir adalah 3.750 unit. Maka rumusnya untuk menghitung persediaan akhir adalah persediaan akhir dikali dengan harga per unit rata-rata. Berikut contohnya, persediaan akhir sama dengan 3.750 dikali 76.714.28 rupiah. Maka akan diperoleh hasil persediaan akhir yaitu 287.678.550 rupiah. Berikutnya kita akan masuk ke menghitung bagian HPP-nya. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Contohnya, HPP sama dengan Rp175.500.000 ditambah Rp3.315.000.000 dikurang Rp287.678.550. Maka akan diperoleh hasil HPP sebagai berikut adalah Rp3.202.812.450. Kemudian kita akan masuk ke bagian laba kotor. Rumus menghitung laba kotor adalah penjualan bersih dikurang dengan HPP. Sebagai contoh berikut, laba kotor sama dengan Rp5.427.500.000 dikurang dengan Rp3.202.812.450. Maka akan diperoleh hasil yaitu laba kotor adalah Rp2.224.687.550. LCM, metode lower cost or market, digunakan bila terjadi adanya penurunan manfaat atau kegunaan persediaan pada barang tersebut, dan metode lower cost or market tersebut dipakai apabila barang cacat, rusak, dan lain-lain. Dalam metode ini ada 3 istilah, yaitu yang pertama, batas bawah sama dengan batas atas dikurang harga normal. Yang kedua, batas atas sama dengan taksiran harga jual dikurang taksiran biaya penjualan. Yang ketiga, harga pasar sebagai dasar ukuran atau penilaian persediaan. NRV, nilai realisasi bersih, adalah jumlah uang yang diharapkan diterima perusahaan dari penjualan atau pelepasan suatu produk setelah dikurangi biaya terkait. NRV sama dengan nilai penjualan dikurang biaya. NRV adalah cara memperkirakan nilai persediaan dan piutang pada akhir tahun. Pada akhir periode pelaporan, nilai realisasi bersih dicatat dalam neraca dan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, NRV dianggap sebagai metode perhitungan konservatif dan metode untuk mencerminkan aset seakurat mungkin. Selanjutnya ada biaya estimasi. Biaya estimasi merupakan perkiraan penilaian atau metode yang bisa digunakan untuk memperkirakan nilai populasi menggunakan nilai sampel. Pada saat yang sama, biayanya adalah uang diberikan untuk disimpan atau pendirian, manufaktur, dan lain-lain. Sesuatu harga belanja pengeluaran, perkiraan biaya adalah perhitungan biaya yang diharapkan dapat ditanggung kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu mengerjakan proyek konstruksi. Selanjutnya ada contoh kasus. City 19 Store adalah toko mainan yang menjual produk fidget spinner. Para terapis awalnya mengembangkan mainan ini untuk anak-anak dengan gangguan perhatian. Tetapi mainan ini menjadi tren pada tahun 2017 dengan puncak penjualan pada bulan Juni. Pada bulan September berikutnya, ketika City membeli 20.000 dengan harga 8.000 per unit, banyak sekolah yang melarangnya dan permintaannya anjlok. Nilai pasar fidget spinner juga turun menjadi 5.000 per unit. Contoh metode penilaian persediaan LCM. LCM dengan harga pasar persediaan 100 juta, lalu harga persediaan 160 juta, dan LCM 100 juta atau cost. Berdasarkan informasi ini, City 19 Store melaporkan LCM-nya sebagai nilai pasar sebagai biaya persediaan fidget spinner. Khawatir permintaan produk akan terus menurun pada bulan Oktober, City membayar 1 juta kepada agen yang menemukan penawar tersebut. Bob juga mencatat biaya penyimpanan sebesar 500.000. Contoh metode penilaian persediaan NRV. NRV dengan nilai persediaan 88.500.000, lalu hasil yang direalisasikan dari dead stock 88.500.000,
dengan kerugian sebesar 71.500.000. Nilai realisasi bersih untuk persediaan City19 Store adalah 88.500.000. Ia juga mencatat pendapatan dari Deadshot sebesar 88.500.000 dan kerugian sebesar 71.500.000 untuk periode tersebut. Estimasi biaya Furniture House memiliki harga pokok barang tersedia untuk dijual sebesar 6 juta, penjualannya 2 juta, perseroan memproyeksikan rasio laba sebesar 20%. Estimasi harga pokok penjualan pada laporan laba rugi periode tersebut adalah 400.000, lalu persediaan akhir di neraca adalah 5.600.000. Sekian dan terima kasih.